Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sekilas pandang atau laporan kunjungan saya ke Yayasan Yatim Mandiri dan bertemu dengan Pak Mis Diantoro. Perlu diketahui Pak Mis ini sebenarnya bukan tokoh inti atau pengurus inti dari Yayasan Yatim Mandiri. Beliau ini orang yang sebenarnya relatif baru ya, tapi ya nggak baru lama, sudah sekitar lebih dari 5 tahun ya membantu yatim mandiri. Nah, yatim mandiri sesuai yang kita tahu, organisasi ini sudah lumayan dikenal dan memiliki kinerja yang bagus di mata masyarakat dengan banyaknya juga prestasi atau penghargaan yang diterima. Tapi berbeda dengan organisasi-organisasi yayasan lain ya, yang kadang-kadang seringkali itu ada nama besar di belakangnya. Tapi kalau Yayasan Yatim Mandiri ini kayaknya hasil kinerja kolektif gitu ya. Jadi tidak ada sebuah nama yang melatar belakangi pengembangan yatim mandiri hingga sebesar ini. Itu sekilas tentang yatim mandiri. Jadi saya mau kilas balik tentang sejarah yatim mandiri. Jadi Yayasan Yatim Mandiri ini sebenarnya awalnya bukan bernama Yayasan Yatim Mandiri, tapi namanya Yayasan Pemberdayaan Pembina Anak Yatim dan panjang gitu ya, sampai lupa saya. YP3IS itu disingkatnya. Nah, ini berdiri pada tanggal 31 Maret 1994. Kemudian organisasi ini ya seperti yayasan anak yatim gitu ya, standar yang pengen anak yatim, kemudian dikasih makan sampai kemudian masa akil balik lalu dilepas. Tapi kemudian pada tahun 2008 ya, dari 94 ke 2008 itu ya sekitar berapa itu ya, 12 tahun. Kemudian organisasi ini ingin tidak sekedar ngopeni anak yatim kemudian dilepas, tapi bagaimana organisasi ini bisa menjadikan anak yatim itu setelah dilepas juga akhirnya bisa mandiri. Nah, akhirnya mereka bikin program yaitu pelatihan pasca akil balik. Nah, disinilah kemudian mereka bikin program-program pemberdayaan, edukasi dan seterusnya, sampai bikin bagaimana anak yatim ini setelah keluar dari pendidikan atau yayasan bisa bekerja secara mandiri seperti orang-orang atau anak-anak yang kuliah dan atau khusus gitu ya. Nah, makanya pada tahun 2008 itu artinya gini, jadi bukan berarti setelah dibuat namanya menjadi yatim mandiri terus memiliki program seperti itu, enggak. Jadi nama yatim mandiri itu diubah pada tahun 2008. Tapi memang program pemberdayaan yatim ini beberapa tahun sebelum itu sudah diubah. Tapi namanya itu berubah pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 sampai sekarang inilah perkembangannya begitu fenomenal. Dari tahun 2005 ya, saya ingat 2005 itu hanya pencanangan program pembinaan yatim itu dimulai pada tahun 2005. Nah, 2008 namanya diganti Yayasan Yatim Mandiri. Jadi Yatim Mandiri begitu banyak perkembangan. Dari tahun 2005 itu hanya memiliki 2 kantor, Surabaya, Gresik, sampai kemudian sekarang tahun 2022 sudah memiliki cabang 54 di 14 kota seluruh Indonesia. Nah, begitu banyak cabangnya. Kembali ke awal tadi ya, kalau organisasi lain seperti Pondok Pesantren Hidayatullah itu ada nama besar Kiai Abdullah Said ya, yang merintis Hidayatullah, ngawali hingga bisa menjadi sekarang begitu besar. Yang kedua seperti
pesantren Sidogiri dengan bisnis yang begitu besar, ada nama besar Kiai Ahmad Ali Zain. Tapi di Yayasan Yatim Mandiri ini tidak ada nama besar di baliknya itu. Jadi kayak pekerjaan kolektif gitu aja. Dan saya juga banyak cerita dari Pak Mis tadi. Ternyata pimpinan-pimpinannya Yayasan Yatim Mandiri ini bukan orang yang luar biasa gitu ya. Jadi ya bukan anak-anak ya kuliah S1 dan sebagainya, itu enggak, ya biasa seperti yang lulusan S1 aja hanya 2 katanya. Yang lainnya SMA. Dan tidak ada nama besar di situ yang membesarkan nama yatim mandiri, itu tidak ada. Jadi saya simpulkan ya ini mungkin pertolongan Allah gitu aja ya. Tapi memang dari awal mungkin ya juga dari ketulusan para pengurusnya, juga mungkin karena ada momen yang pas dan program yang bagus ya. Jadi kalau selama ini yayasan anak yatim itu ya hanya ngasuh sampai pokoknya bisa sekolah dan lulus dan sudah dilepas. Tapi di sini itu betul-betul dipersiapkan menjadi tenaga yang profesional. Nah, mungkin program itu yang menarik masyarakat, sehingga pasca 2005 sampai sekarang itu perkembangannya begitu eksponensial sampai sekarang. Jadi seperti tepat guna gitu ya. Nah, dari situ pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perkembangan Yayasan Yatim Mandiri ini ya, sepertinya yang pertama programnya tepat guna gitu ya. Jadi yang dibutuhkan yatim betul-betul mengenai tepat sasaran, dan kemudian masyarakat itu melihatnya sebagai program yang realistis, dan kemudian pengelolaan keuangan dan manajemen yang baik, amanah, dan bisa menjaga itu terus istiqomah sehingga sekarang sudah begitu besar. Jadi karyawannya sekarang yang aktif ada 600 yang digaji itu ya, dengan omset setahun sekitar 200 sampai 300 M. Nah, itu mungkin yang bisa saya ceritakan tentang Yayasan Yatim Mandiri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan mungkin semoga ke depan kita juga bisa kerjasama dengan yatim mandiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.